Dalam video pada kali ini, kita akan membicarakan berkenaan satu lagi topik dalam matematik, yaitu set, asas set. Jadi untuk video ini, kita akan mulakan dengan memperkenalkan simbol-simbol yang terlibat dalam set. Jadi set antara topik yang banyak menggunakan simbol. Yang pertama kita ada simbol universal set. Universal set ataupun set semesta. Kemudian kita ada simbol bracket. Bracket yang digunakan untuk mengunci elemen. Mengunci elemen. Namanya bracket. Lepas itu kita ada simbol untuk elemen. E stands for elemen. E untuk elemen. Dan last sekali, simbol yang keempat, kita ada simbol subset. Jadi untuk simbol elemen dan subset, kita ada option juga untuk, kita ada juga simbol yang bertentangan dengan simbol elemen dan simbol subset. Dan bentuk simbol ini yang dinyatakan di sini adalah untuk menyatakan bahwa sesuatu itu bukan elemen. Kalau ada slash itu maksudnya bukan elemen, bukan subset. Kalau sama dengan ada slash, bukan sama dengan maksudnya. Oke? Jadi harus jelas di situ berkenaan dengan simbol 4. Jadi, without further ado, let's take a look at what and how all of these symbols are being applied, digunakan dalam set. Let's say kita ada sebuah sekolah. Sekolah, kita namakan sekolah itu SMK Sen Iqbal lah. SMK Sen Iqbal. Kemudian di dalam sekolah, of course di dalam sekolah itu ada tingkatan-tingkatan yang terlibat. Ada tingkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di setiap tingkatan itu pula ada kelas. Ada kelas E1, kan ada E2, ada kelas B, dan ada kelas C. Dan di setiap kelas E1, E2, B, dan C itu pula ada pelajar. Di dalam setiap kelas itu ada pelajar. Dan ada pelajar yang bernama Afik, Eva, Amirul, Kelly, Maz, Sally, ada nama Grel, ada nama Iqbal, ada nama siapa lagi? Janganlah nama Iqbal, bukan nama sekolah. Siapa lagi? Ada nama Tien, ada nama Mon, Nika, ada nama Jod, ada nama Aki Gunta, ada nama siapa lagi? Apai, dan seterusnya. Jadi, sekolah ini kita boleh wakilkan dengan menggunakan simbol. Sekolah kita boleh wakilkan dengan menggunakan simbol. Kita warnanya dulu. Simbol universal set. Oke, manakala tingkatan pula, tingkatan ini adalah satu lagi set di dalam universal set ini tadi. Kelas pula adalah set di dalam set tingkatan. Set di dalam set tingkatan. Manakala pelajar pula adalah elemen-elemen di dalam set tingkatan. Oke, let's take a look at elemen. Mula-mula elemen kita nama-nama pelajar nih semua. Kita punya set ada 3. Mula-mula kita ada sekolah as the universal set. Kemudian kita ada tingkatan as the set within the universal set. Last kita ada kelas, subsets of sets within the universal set. Jadi macam mana kita mau representasikan semua set-set, elemen-elemen, data-data yang kita ada ini ke dalam bentuk Venn diagram dengan mengaplikasikan simbol-simbol yang kita ada ini. Let's say,
Untuk set nih, universal set akan selalu diwakilkan dengan menggunakan 4 segi. Dan ini adalah universal set yang mewakili sekolah. Maksudnya, simbol 4 segi ini mewakili, bukan simbol, diagram ataupun bentuk 4 segi ini mewakili sekolah SMK Saint Iqbal. Di dalam sekolah SMK Saint Iqbal ini ada tingkatan. Kita gunakan warna, let's go with blue. Ada tingkatan 1, ada tingkatan 2, ada tingkatan 3, 4, 5. Oke, ini kita namakan sebagai tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Dalam arti kata lain juga, tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah boleh juga dikenali sebagai set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Jadi inilah set yang dimaksudkan sebagai set nih. Set di dalam universal set. Di dalam set 4 segi merah ini adalah universal set kita. Bulatan biru di dalam universal set itu adalah set. Jadi di dalam set 1, 2, 3, 4, 5 itu ada kelas. Kelas E1, E2, B, kelas C. Jadi untuk kelasnya kita gunakan warna purple. Oke, ada kelas E1, ada E2, ada B, C. Sama juga di sini. E1, E2, B, C. E1, E2, B, C. E1, E2, B, C. E1, E2, B, C. Okay, it takes a little bit of time drawing or writing all of this, tapi it's going to be worth it. Jadi, sekarang kita ada set within a universal set. Bagaimana pula dengan subset? Nih, subset ini bagaimana? Let's zoom in. Kita zoom in kepada kelas tingkatan 4 lah. Kelas tingkatan 4 di sini. Kita zoom, gunakan warna yang sama. Di dalam kelas tingkatan 4 itu, ini tingkatan 4 ataupun set 4. Di dalam set 4 itu ada kelas 1 E1, E2, ada B, ada C. Di dalam kelas E1, let's say, dalam kelas E1 purple kan. Dalam kelas E1 ada pelajar yang bernama Afik. Ada pelajar yang bernama Ewa. Di dalam kelas E2, ini E1. Dalam kelas E2 pula ada pelajar yang bernama Tien. Ada pelajar yang bernama Monica. Di kelas B kita ada pelajar yang bernama Kelly. Kita ada pelajar yang bernama Sally. Okay. Di kelas C kita ada pelajar bernama Maz. Kita ada pelajar bernama Grel. Grel 2. Jadi ini semua adalah nama-nama pelajar di dalam kelas E1 ini. Inilah apa yang kita kenali sebagai elements. Element within a subset. E1B, E2, dan kelas C ini, inilah apa yang dikenali sebagai regarded as subsets. Ini adalah subset. Tak nampak pula kalau kuning. Let's go with a little bit of green lah. Ini namanya subsets. Ini yang merah ini universal ataupun set semester. Kemudian kita ada elemen, nama-nama pelajar di dalam kumpulan ataupun kelas di dalam tingkatan itu adalah subset. Jadi dalam bentuk penulisan in the form of listings. Ini penulisan Venn diagram namanya. Venn diagram, representasi data dalam bentuk diagram Venn. Kemudian kita ada listing method. Di sini listing. Bila kita listing, di sinilah kita menggunakan simbol-simbol yang telah kita pelajari tadi. Untuk universal set dan subset, kita boleh katakan bahwa E2 itu adalah E2 is a subset of 4. Okay, is a subset of 4. Dan Tien and Mon, Mon adalah elemen di dalam E2. Dan untuk elemen seperti yang sudah dinyatakan di sini, mengunci elemen. The function of bracket adalah untuk mengunci elemen. Jadi kita tulis bracketnya di sini. Tien and Mon adalah elemen di dalam subset.
E2 4. E2 adalah subset kepada 4. Tin dan Mon adalah elemen kepada E2. E2 pula adalah subset kepada 4. 4 pula adalah set di dalam universal set ini. Oke, jadi kita juga boleh katakan bahwa 4 itu adalah subset kepada universal set yang besar itu. Macam mana pula kalau bukan, simbol bukan elemen. Simbol ini bukan elemen dan bukan subset. Kita ada lagi beberapa nama di sini seperti Aki, Apai, dan Jod. Jod, Aki, dan Apai bukan elemen di dalam kelas E1. Misalnya, maksudnya mereka bukan pelajar di dalam kelas E1. Jadi kita boleh tulis dalam bracket Aki, Jod, Apai itu bukan elemen. Sudah lukis i-nya, masuk kita slash bukan elemen untuk kelas E1. E1 bukan elemen untuk kelas E1 karena mereka tiada di dalam kelas E1. Macam mana pula kalau bukan subset? Oke, bukan subset 4. Kita pilih set 4 di sana. Kita pilih set 2 lah. Set 2, kita pilih set 2. Dan kita mau menyatakan bahwa B ini bukan subset kepada set 4. Oke, bukan subset kepada set 4. Kita boleh tulis saja B bukan subset kepada set 4.